Yudi Rahmalia akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian kurikulum. Pengertian evaluasi menurut Joint Commit ialah penelitian yang sistematik atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek. Jadi, evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Sedangkan jika mengutip pendapat dari beberapa ahli, kurikulum didefinisikan sebagai satu pasal Butir 19 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, jadi pengertian di atas itu, tujuan evaluasinya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi atau diganti. Materi yang kedua yaitu objek evaluasi kurikulum. Objek evaluasi kurikulum sesuai dengan konsep kurikulum yang digunakan, yaitu sesuai yang selalu berubah-ubah. Konsep kurikulum itu sendiri merumuskan bahwa kurikulum merupakan daerah studi intelek yang cukup luas. Objek dari evaluasi kurikulum yaitu yang pertama, isi kurikulum, yang kedua, situasi pendidikan, dan yang ketiga, organisasi kurikulum. Komponen tujuan berhubungan dengan itu, tujuannya jenjang di atasnya, yaitu tujuan institusional dan selanjutnya dikaitkan dengan tujuan nasional. Sasaran dari evaluasi pada komponen ini meliputi relevansi materi dengan tujuan yang ditetapkan, kebenaran materi menurut pandangan yang berlaku, keluaran dan kedalaman materi, kebutuhan dan pengalaman peserta didik, dan kesesuaian dengan waktu dan fasilitas yang tersedia. Nah, dari komponen media itu merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum secara lebih terinci dan dicerna dengan sebaik-baiknya oleh siswa. Medianya meliputi buku pelajaran, modul pembelajaran berprogram, naskah radio pendidikan, kaset video, dan film. Komponen belajar mengajar merupakan komponen kurikulum yang nantinya akan menghasilkan perubahan perilaku seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik para peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Baik, lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu syarat-syarat evaluasi kurikulum. Beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam evaluasi kurikulum antara lain, yang pertama adalah berorientasi pada tujuan, di mana tujuan ini harus benar-benar diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi kurikulum. Tujuan ini meliputi tujuan kelembagaan, tujuan bidang studi, tujuan pembelajaran, dan semua tujuan ini merupakan arah, pedoman, dan patokan dalam kegiatan evaluasi. Kemudian syarat yang kedua yaitu berkesinambungan, bahwa evaluasi terhadap kurikulum merupakan kegiatan yang berkaitan, di mana ini merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penyimpulan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu komprehensif, di mana dalam evaluasi harus mencakup seluruh komponen secara terpadu. Evaluasi kurikulum dilaksanakan harus meliputi tujuan, isi, strategi, media, dan sebagainya. Kemudian syarat yang keempat yaitu berfungsi ganda, di mana untuk berbagai keperluan dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah berikutnya harus dapat memiliki fungsi ganda evaluasi kurikulum ini. Kemudian yang kelima yaitu berorientasi pada kriteria. Jadi untuk memperoleh informasi dari hasil evaluasi hendaknya didasarkan pada suatu kriteria yang telah ditetapkan secara seksama, yakni dengan sasaran, keserasian, keterampilan, kepercayaan, dan objektivitas. Kemudian lanjut pada pembahasan yang materi yang keempat, yakni model-model evaluasi kurikulum.
Ada beberapa model evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi kurikulum model penelitian atau research. Ini menggunakan penelitian yang didasarkan atas teori dan juga metode maupun eksperimen lapangan. Pendekatan yang digunakan menggunakan comparative approach dengan mengadakan perbandingan dua macam kelompok peserta didik. Kemudian model yang kedua yaitu model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan, di mana model ini bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum, di mana kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain tetapi diukur dengan seperangkat tujuan atau kompetensi tertentu. Kemudian model yang ketiga yaitu model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan. Maksudnya apa? Cara kinerjanya ini berlawanan dengan model evaluasi berorientasi pada tujuan. Kemudian yang keempat, model campuran multivariasi. Model ini merupakan strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari beberapa model evaluasi kurikulum. Kemudian model yang kelima yaitu Evaluation Program for Innovative Curriculum atau EPIC. Model ini menggambarkan keseluruhan program evaluasi dalam sebuah kubus. Nah, gunanya apa? Kubus ini memiliki 3 bidang. Bidang yang pertama adalah perilaku, kemudian pembelajaran, bidang yang kedua, kemudian yang bidang ketiga adalah kelembagaan. Kelembagaan ini meliputi guru, murid, administrasi, dan lain-lain. Kemudian model yang keenam yaitu model CIPP atau Context, Input, Process, and Product, di mana model ini paling banyak diikuti oleh para evaluator, di mana model ini memandang bahwa kurikulum yang dievaluasi merupakan sebuah sistem. Jadi apabila evaluator telah menentukan untuk menggunakan model ini, maka evaluator harus menganalisis kurikulum tersebut berdasarkan komponen model CIP. Jadi tujuan dari program ini tidak lain adalah pelaksanaan program itu sendiri, di mana konteks ini merupakan latar belakang yang mengaruhi jenis-jenis tujuan. Kemudian input merupakan fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan seperti dokumen, materi maupun staf pengajar dan juga lain-lain. Kemudian proses ya seperti namanya merupakan pelaksanaannya dari program pendidikan tersebut. Kemudian produk sesuai namanya yaitu hasilnya atau outputnya, apa yang dicapai oleh program pendidikan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian model yang ketujuh adalah model 10 break, di mana 10 break ini mengemukakan adanya 3 tahap evaluasi, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan melalui menganalisis dan mencatat informasi, kemudian tahap penilaian. Model yang ke-8 adalah model pendekatan proses, di mana evaluasi kurikulum ini tumbuh dan berkembang secara kualitatif yang menjadi pendekatan yang penting. Tentu saja karena ini juga model-model evaluasi yang penting. Kemudian model yang ke-9 adalah model evaluasi kuantitatif, ditandai dengan penggunaan prosedur kuantitatif tentunya sesuai dengan nama dari model kurikulum ini. Jadi untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positivisme. Kemudian model yang terakhir adalah model evaluasi kualitatif, di mana ciri dari model ini adalah selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulumnya untuk fokus utama evaluasi, terutama yang berkenaan dengan studi kasus. Jadi sekian apa yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulan apa yang telah kami sampaikan adalah kurikulum ini sangat-sangat besar dan juga merupakan kegiatan yang penting dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi ini perlu dikaji dan diterapkan dalam dunia pendidikan. Evaluasi ini juga dapat dijadikan umpan balik dalam pengembangan kurikulum yang selanjutnya. Harus benar-benar memperhatikan apa yang telah kami sampaikan, mulai dari model-modelnya, syarat-syaratnya, kemudian bagaimana si objek yang dikaji itu dalam evaluasi kurikulum harus diperhatikan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat.
kita bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.